لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marris zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, al munazzahu anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, wa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah mengawali khatib ini, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya serta menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan duduk tafakur dan tadabbur kita di pagi hari ini, di saat matahari baru saja terbit, di hari yang sangat dimuliakan 10 Dzulhijjah, Idul Adha, kita hadir bersama-sama di sini merupakan bukti nyata kita terus berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Idul Adha yang dirayakan umat muslim di seluruh penjuru dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama kita, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha atau hari raya haji dan juga hari raya kurban juga kedua-duanya tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Maka pada kesempatan khutbah ini, khatib mengambil tema tentang kisah Nabi Ibrahim dalam haji dan kurban. Masyaallah muslimin,
Mari di hari yang mulia ini kita menapaktilasi dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini, yang berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita semua ini mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga termotivasi, terdorong untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam tentu mengidam-idamkannya. Kaum muslimin, muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya ini yang bernama Siti Hajar. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkannya sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minas sama' faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya kurang lebih, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dirahmati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Masyaallah muslimin, saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail sang bayi. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji, yakni ibadah sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Masya Allah. Nabi yang berjulukan Khalilullah, kekasih Allah ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya dia pernah mengeluarkan janji, manakala Allah mengendaki Ismail untuk dikurbankan, maka dia pun siap untuk melaksanakan. Perintah ini pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Dia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir apakah
ini benar-benar perintah Allah. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah yang lalu. Setelah perundingan ini, masyaallah muslimin, kemudian hilanglah keraguan-raguan Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi dengan mimpi yang sama untuk menyembelih Ismail, dan akhirnya dia sadar bahwa benar-benar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah kemarin. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan putra kesayangannya Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Shofat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya kurang lebih, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Akhirnya, masyaallah muslimin, hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, dan juga kepada Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah ini. Akan tetapi keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian momen semacam ini diabadikan di dalam ritual haji, yakni melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti untuk tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub di dalam Al-Quran. Allah abadikan di dalam surat Shofat ayat 107 sampai 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya kurang lebih, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Masyaallah muslimin, atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini kemudian disahuti oleh Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Ismail dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik inilah, masyaallah muslimin, umat Islam, kita semua ini kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah hari ini dan hari-hari tasyrik
3 hari berikutnya. Peristiwa ini juga menegaskan kepada kita semua bahwa kita dilarang keras untuk mengalirkan darah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita banyak bisa mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti ibadah sa'i, melempar jumroh, puasa tarwiyah dan puasa Arafah, serta menyembelih hewan kurban ini, tentunya kita mempunyai kewajiban moral untuk meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita di dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita semua di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Allah menegaskan di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat dan kokoh, maka haji dan kurban pun sulit untuk bisa dilaksanakan. Untuk itu, berhaji kita harus berkorban, menyiapkan uang yang tidak sedikit, puluhan juta, guna membayar perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran tinggi karena kita harus rela saat sekarang ini antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Demikian pun untuk berkorban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikannya kepada yang berhak. Masyaallah muslimin, namun sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menegaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi yang haji mabrur kecuali surga. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dalam hadis Siti Aisyah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa aglafiha wa anna ad-dama la yaqau min Allah bi makanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kisah Ibrahim dalam ibadah haji dan Quran dan kurban. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Muhammad yang mencintai Rasulullah dan selalu meneladani kehidupan Ibrahim benar-benar mampu melaksanakan. Bagi yang punya kesempatan, punya rezeki, jangan saya ragukan, jangan saya silakan kita melakukan kurban. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ibadar rahman wa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qail fi kitabil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatihi al-muqaddasi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal. Allahumma ansur syahba Palestin, Allahumma ayyid syahba Palestin, Allahumma a'izza syahba Palestin wa ahlikil yahuda was sahaniyah wal anhum wahdurhum khadlanan kabira. Allahumma ansur syahba Palestin wansur man nasarahum. Allahumma hafad syahba Palestin wahfad man hafidhahum. Allahumma sallim syahba Palestin wahfad man sallamahum. Allahumma arzuqhum al-hurriyata wal istiqlal la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Allahumma hafad thalatha masajidikum. Allahumma ahdurhum, Allahumma ahlikhum, Allahumma al'anhum la'natan kabiratan rahmatan wasi'atan. Allahumma ansur sya'ba Palestin wa ansurna wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.